Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita mengetahui bahwa terjadi peristiwa yang sangat besar di berbagai antero dunia, yang terjadi adalah bahwa tentu saja merupakan bagian dari proses-proses yang melibatkan bagaimana akal kita berfungsi untuk bisa menyimpulkan sesuatu dan hati-hati dalam menyampaikan sesuatu. Tentu ini terkait juga dengan peristiwa yang terjadi di California, yang ternyata California Amerika Serikat ini, di Los Angeles tepatnya, tentu ada kebakaran besar yang tentu saja sudah terjadi sejak hari Selasa yang lalu, mungkin tepat tanggalnya tanggal 7 sampai dengan sekarang. Tentu saja sudah 4 hari berselang terjadi kebakaran yang sangat luar biasa, yang tentu saja ini menjadikan pihak-pihak tertentu, maksud saya di hari Selasa itu hari Selasa waktu Amerika, berarti tentu Indonesia berbeda hari, tetapi yang paling penting adalah luasan wilayah yang sudah terbakar, yang tentu saja sampai dengan saat ini apinya tidak bisa dihentikan atau setidaknya belum bisa dihentikan, adalah mencapai angka seluas 13.750 hektar. Ini merupakan 1/5 wilayah dari Jakarta. Kalau kita memahami sama-sama bahwa kejadian-kejadian itu tidak terlepas dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin misalnya Donald Trump, Presiden Amerika, menyatakan akan membuat neraka untuk Gaza, ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan peringatan yang sangat besar bahwa lebih dari 10.000 rumah yang terbakar yang sampai dengan detik ini belum dihentikan. Maka sesungguhnya Amerika harusnya tidak arogan. Amerika sesungguhnya harusnya lebih memihak kepada kepentingan kemanusiaan, humanity, lebih mementingkan pada kepentingan masyarakat luas. Artinya tidak hanya sekedar membantu Israel, meskipun dalam tanda kutip Amerika ini mempunyai hak veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi setidaknya sebagai umat Islam kita harus memahami bahwa memang kalau pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu, sekarang jarimu juga demikian, jarimu harimaumu. Kalau kita salah dalam menentukan sikap, salah dalam memutuskan sesuatu, maka itu akan memblunder, akan menjadi blunder atas diri kita sendiri. Tetapi yang paling penting adalah tentu saja orang Amerika, khususnya Presiden Amerika, tentu tidak boleh arogan seperti itu. Karena ketika Allah memberikan balasannya, Allah memberikan contoh-contoh yang luar biasa, neraka-neraka yang sesungguhnya yang ada di Amerika Serikat ini, yang di Los Angeles atau di California, tentu akan memberikan dampak yang luar biasa. Dan kita sebagai bangsa Indonesia tentu patut untuk bisa memberikan apresiasi. Ternyata alhamdulillah warga Indonesia yang ada di Amerika tidak ada korban jiwa. Baik diaspora maupun warga Indonesia yang ada di Amerika tidak ada korban jiwa. Meskipun secara bisnis, kemudian aktivitas-aktivitas pekerjaan yang lain mungkin berdampak. Tetapi apapun itu tentu saja bahwa sekarang ini kita tidak boleh asal memberikan statement. Meskipun apalagi statement itu diberikan kepada orang yang memegang kekuasaan, yang terkesan arogan, yang ingin menindas kaum-kaum yang dianggap tidak mempunyai kekuatan apapun. Tetapi ketika Allah berkehendak, saudara-saudara yang kita yang di Palestina, di jalur Gaza ini mendapat bantuan dari Hizbullah, dari tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja Amerika yang berniat untuk memberikan atau menjadikan jalur Gaza sebagai neraka, ternyata ada balasan-balasan yang langsung Allah berikan di negaranya sendiri. Kita ketahui bahwa ada 250 negara bagian Amerika Serikat. Tentu saja kalau ini sampai tidak bisa dihentikan, tentu dampaknya akan lebih luas lagi. Dampaknya akan lebih besar lagi. Tentu saja kami berharap, kita berharap semuanya bahwa hati-hati itu penting. Mengkondisikan sesuatu itu penting. Dan yang paling penting tidak berniat untuk menjahati orang. Tidak berniat untuk
menganiaya orang, tidak berniat untuk membuat kesengsaraan orang. Karena kalau kita mungkin sering-sering membuat kezaliman, membuat kesengsaraan orang lain, maka bisa dipastikan bahwa azab Allah akan turun. Ini belum azab akhirat, masih azab dunia. Dan tentu saja ini menjadi perhatian kita sama-sama. Sebagai bangsa Indonesia, mari kita saling rukun, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, berbeda kondisi kehidupan. Bukan menjadi sebab kita untuk tidak rukun. Tapi apapun itu, mari kita upayakan untuk saling membantu dalam kebaikan dan saling memperingatkan apabila ada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang salah dalam melakukan sesuatu. Ketika itu akan membahayakan orang lain, akan mencelakai orang lain, maka tentu saja tugas kita semua adalah memberikan peringatan, memberikan nasihat, agar mereka tahu apa yang sedang terjadi dan sesuatu itu akan menimpa dirinya dan orang lain. Tapi yang paling penting lagi adalah kehati-hatian kita, terutama pada saat ini. Kalau di Amerika ada kebakaran besar, tentu kita semua juga harus menjaga kesehatan, karena di saat ini di Indonesia juga khususnya Jawa Tengah, khususnya lagi di Karisidenan Kedu, ini terjangkit demam berdarah yang tentu saja demam berdarah ini kalau tidak disikapi dengan cepat, maka tentu saja akan melebar, meluas kepada bagian-bagian tertentu. Belum ada virus-virus yang lain yang tentu saja ada di luar Indonesia, yang kalau pemerintah Indonesia juga tidak waspada, tentu saja akan bisa ada di Indonesia sebagaimana dulu pernah terjadi di COVID-19. Ini tentu saja menjadikan kita perlu perhatian dan hati-hati sama-sama untuk mengondisikan kehidupan kita sesuatunya agar menjadi lebih baik. Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa melakukan kebaikan tanpa harus mengkritisi sesuatu. Dan kita harus memahami bahwa kebaikan kita, keluhuran budi pekerti kita tidak harus diwarnai dengan menjatuhkan kehidupan orang lain, menjelekkan orang lain, membuat aniaya, dan yang lainnya. Sehingga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa introspeksi dan berkaca pada kondisi yang terjadi di dalam kehidupan kita maupun di luar kehidupan kita. Itu baru terjadi di Amerika, dan Indonesia juga pernah terjadi mengalami gempa bumi di Aceh yang tahun 2006, yang sungguh kejadian juga luar biasa. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa memahami konsep-konsep kehidupan kita yang secara kondisional harus kita pahami dengan cara-cara yang baik. Kalau ada kejadian-kejadian luar biasa, ada musibah-musibah besar yang menimpa saudara kita, tentu kita harus juga memahami apa yang terjadi sebelumnya dan bagaimana proses-proses yang selanjutnya. Kita harus mengakui bahwa adanya Sang Maha Pencipta. Bahasa Jawa menyatakan Gusti Allah mboten sari. Allah tidak tidur, sehingga memahami sesuatu itu harus secara universal. Tentu saja tidak boleh parsial, tapi juga harus secara holistik. Kita memahami kondisi-kondisi kehidupan di saudara-saudara kita, di berbagai lini, di berbagai sudut kehidupan, dan di berbagai negara yang terjadi. Banyak permasalahan mereka, tetapi tentu saja permasalahan mereka tentu harus kita hindarkan supaya kita tidak seperti mereka. Dan yang paling penting adalah hati-hati dalam menentukan sesuatu, hati-hati dalam berkata, karena kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam saja. Karena diam itu tentu saja akan menyelamatkan banyak orang. Lain halnya yang terjadi di Amerika, ketika pemimpin Amerika sudah arogan, sudah menentukan sesuatu, maka ketika Allah berkehendak yang lain, maka segala sesuatunya akan mengikuti apa yang diirodahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, seperti biasa, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.